Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas bersama tentang perjanjian perkawinan dan upaya pembentukan keluarga bahagia. Baik teman-teman mahasiswa, para santri, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga, sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga suami dan istri yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Di sini letak pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila. Diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan, kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan, yaitu pertama, perjanjian perkawinan dalam menjaga hubungan komunikasi. Salah satu untuk menjadi keluarga bahagia yaitu dengan cara komunikasi yang baik atau efektif. Komunikasi yang baik adalah faktor untuk menjalin hubungan yang baik pula. Oleh karena itu, antara pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antar pasangan agar keduanya selalu menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkan akan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga kecurigaan antara pasangan bisa terhindarkan. Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih. Demikian menurut David Knock dalam Choice in Relationship and Introduction to Marriage and the Family, 10th edition USA Cengage Learning 2010 halaman 108. Kemudian teman-teman, komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan rahmah. Salah satu hasil komunikasi adalah keakraban, sehingga dengan adanya komunikasi antara suami istri, keakraban keluarga bisa terjalin. Kemudian yang kedua, perjanjian perkawinan terhadap harta suami istri. Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Demikian menurut Hilman Hadikusumo dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung, Bandar Maju 2007 halaman 56. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri guna membangun keluarga yang bahagia. Kemudian yang ketiga, perjanjian terhadap kebutuhan biologis atau seks. Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia, yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis atau seks. Dalam literatur lain disebutkan kebutuhan rohani.
Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa manusia, laki-laki sejak lahir, telah dibekali cinta syahwat atau nafsu seks terhadap wanita. Demikian pula wanita sebagai lawan jenis laki-laki, tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia dibekali oleh Allah Ta'ala nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu. Karena kebutuhan biologis ini sangat penting, sangatlah penting untuk dibuat perjanjian perkawinan tentang hal ini. Karena kalau kita melihat kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hambanya, baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntunan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan. Kemudian yang keempat, perjanjian perkawinan mengatur ekonomi keuangan keluarga. Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh, suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dan lain-lain, sedang istri menanggung biaya kebutuhan dapur. Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga sangat atau salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Kemudian yang kelima, perjanjian perkawinan menjaga penampilan. Setiap manusia pasti menyayangi atau menyukai sesuatu yang indah, termasuk kebersihan dan kecantikan. Salah satu cara untuk menjaga kecantikan dalam rumah tangga dengan perjanjian perkawinan. Pembagian kecantikan ini ada dua, kecantikan lahir dan kecantikan batin. Pertama adalah kecantikan lahir. Hal ini berkaitan dengan penampilan fisik. Menjaga penampilan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting. Baik suami maupun istri diharuskan agar menjaga penampilan di hadapan pasangannya. Karena seorang istri akan senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan pasangannya yang menawan dan pakaian yang rapi. Begitu juga sebaliknya. Suami akan takjub pada istrinya jika selalu menjaga penampilannya. Dengan menjaga penampilan akan dapatlah lebih menarik hati serta dapat memuaskan pandangan mata. Sehingga tidak heran ada ungkapan mengatakan, berhias merupakan faktor penting yang dapat membahagiakan suami istri dalam rumah tangga. Demikian teman-teman bahasan kita tentang perjanjian perkawinan dan upaya pembentukan keluarga bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.